Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan buletin dakwah kafah dan kita akan melakukan bedah kafah. Selawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Nah, di sini kita akan melakukan buletin dakwah kafah dan membedah kafah edisi ke-373 yang berjudul Sistem Pemerintahan Khilafah Memang Menakjubkan. Di sini saya bersama Ustadz Ahmad Gunawan. Nah, di dalam awal paragraf di buletin dakwah kafah, di sini tertuang Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Menurutnya, Imperium Ottoman adalah sistem pemerintahan yang bersih dan adil, sehingga dapat memakmurkan rakyatnya. Dan tak lupa, Pak Prabowo juga mengutip perkataan Usman Ghazi, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Dan tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintahan yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa keadilan. Nah, di sini saya sedikit mau bertanya. Ini bagaimana pandangan Ustadz terkait kekaguman Presiden terhadap Imperium Utsmani tersebut? Baik, jazakallah akhi Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwan filah dimanapun berada ya, yang menyaksikan acara ini, podcast dakwah Sumsel ya. Terima kasih akhi Diki ya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana pandangan kita ya terhadap pernyataan seseorang kekagumannya terhadap Turki Utsmani, Imperium Turki Utsmani. Dan orangnya ini bukan orang kaleng-kaleng loh. Ya. Orang nomor satu di negara ini, yaitu Presiden Prabowo. Pak Prabowo menyatakan kekagumannya terhadap Imperium Utsmani. Nah, ini jadi suatu hal yang penting bagi kita. Penting bagi kita sebagai umat Islam untuk membahas lebih dalam lagi. Seperti apa sih kekaguman? Kalau dilihat dari kekaguman Pak Prabowo, itu kan kekagumannya terhadap hasil dari sistem khilafah ini. Nah, untuk itu, maka kita membedah buletin dakwah yang insya Allah setiap minggu akan update. Masya Allah, ya. Dan dengan kita membedah buletin ini, kita mendapatkan informasi-informasi yang sebelumnya kita boleh dikatakan tidak tahu atau samar-samar, menjadi informasi itu jelas buat kita. Nah, pada kali ini kita membedah buletin dakwah kafah edisi 373. Nah, tadi sudah dikatakan bagaimana sih pandangan kita terhadap pernyataan Pak Prabowo ya, akan kekagumannya dengan Imperium Utsmani. Nah, kita perlu mengetahui dulu sebelumnya bahwasanya Imperium Utsmani itu adalah sistem pemerintahan khilafah. Nah, sistem pemerintahan Islam. Dan kita tahu bahwasanya Imperium itu berbeda ya dengan khilafah. Kalau Imperium itu kan ini kan orang Barat menulis tentang kekhilafan Utsmani ya. Beliau mengatakan imperium. Nah, imperium
seperti penulis-penulis Barat itu menulis, seperti salah satunya ada Will Durant atau Arnold Genobi. Mereka menulis bahwasanya khilafah itu adalah imperium. Nah, sebenarnya kekhilafan itu beda dengan imperium. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam yang mengatur seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi khilafah itu merupakan kesatuan. Khilafah itu merupakan sistem pemerintah yang menyatukan umat di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat sistem khilafah ini merupakan warisan dari Rasulullah, warisan dari Nabi. Nah, kita tahu bahwasanya aktivitas-aktivitas dakwah Rasul itu yang meliputi segala hal, ya, baik itu dalam sistem pemerintahannya, sistem ekonominya, sistem sosialnya, dan sistem pendidikannya. Itu diatur di dalam sebuah sistem pemerintahan. Nah, itulah yang dikatakan dengan sistem khilafah itu sendiri. Nah, setelah Rasul itu dengan aktivitas dakwahnya itu, ya, kita lihat dengan adanya khilafah, pada masa itu umat menjadi tentram hidupnya, umat menjadi aman hidupnya. Karena kata Rasul dalam sebuah hadis, al-imamu junnah, imam itu adalah perisai. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah wafatnya Rasul, maka terjadi pergantian kepemimpinan. Ya, Rasul wafat, kemudian diganti dengan sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah dikatakan khalifah itu pengganti. Nah, dengan tanda kutip, yang diganti di sini adalah peran Rasul sebagai seorang kepala negara. Nah, inilah yang bisa menjadi bukti bahwasanya Rasul itu juga seorang kepala negara, bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi Rasul juga seorang kepala negara. Jadi kalau misalnya dikatakan Rasul bukan kepala negara, lalu hadis yang mengatakan bahwasanya umat setelahku itu tidak ada nabi, tapi yang ada khalifah, kan? Lalu khalifah ini pengganti apa? Kan bukan pengganti nabi, seperti itu. Jadi perannya Abu Bakar itu, dia bukan mengganti seorang nabi, tapi mengganti seorang kepala negara, mengayomi masyarakat, mengurusi umat. Di dalam kepemimpinan Abu Bakar, ini kita tarik kembali ya, dari khilafah Turki Utsmani tadi, dari Imperium Utsmani tadi, kita tarik dulu ke belakang. Tarik dulu ke belakang sejarahnya khilafah itu seperti apa. Kalau kita berbicara Imperium Utsmani, Turki Utsmani, itu kan seperti yang disampaikan Pak Prabowo, itu masa Turki Utsmani itu ada sekitar 600 tahun ya, sekitar 600 tahun, hampir 700 tahun masa kekuasaan khilafah Utsmani. Nah, kita tarik lagi sejarahnya ke belakang. Nah, setelah pergantian khilafah, Abu Bakar wafat, itu diganti dengan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab itu, di dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab inilah terjadi pembebasan yang luar biasa ya. Yang kita tahu bahwasanya Persia itu di Futuhat itu ketika zamannya Umar bin Khattab. Ya, Persia itu Irak sekarang itu ya. Iya. Nah, geser ke kiri sedikit, kemudian memfutuhat Mesir. Setelah Mesir dibebaskan, kemudian pada masa Umar juga itu pembebasan bumi Syam itu sendiri, Al-Quds, yaitu Palestina. Ya. Bahkan saking luar biasanya itu, pembebasan Palestina itu terjadi tanpa ada pertumpahan darah sedikit pun. Artinya penguasa Palestina waktu itu dengan ikhlas, dengan sukarela memberikan tampuk kekuasaan kepada Amirul Mukminin saat itu. Nah,
itu terjadi di zaman Umar bin Khattab. Sekitar Umar bin Khattab itu sekitar 10 tahun ya, 10 tahun ya, 10 tahun dalam memerintah. Kemudian ketika Umar bin Khattab wafat, itu digantikan oleh khalifah selanjutnya, itu Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman ini itu lebih melebar lagi ya, futuhatnya, pembebasannya itu memasuki Afrika bagian utara. Kemudian pada zaman Utsman juga mulai memasuki ke Andalusia. Setelah itu Khalifah Utsman wafat, maka berikutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini yang luar biasanya juga, sahabat Ali bin Abi Thalib ini menstabilkan situasi politik pada zaman itu. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, barulah masuk ke eranya atau daulah Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani Umayyah ya. Ya. Itu terjadi sekitar tahun 600-an masih gitu ya. 600-an. Nah, yang kita tahu di dalam kekuasaan Bani Umayyah ini, di dalam pemerintahan Bani Umayyah ini, ada salah satu pimpinannya, ada salah satu khalifah ya, pada masa khalifah, yang mana rakyat itu benar-benar sejahtera. Ya, wah, Masya Allah. Antum tahu khalifah yang terkenal itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oh, yang seluruh warganya itu semuanya mampu semua, Iya, kaya semua. iya. Bahkan rakyat itu mau memberi zakat pun bingung, Bingung mereka. Iya. Artinya gini, di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ya, rakyat itu, umat itu menolak untuk diberi zakat, Iya. menolak dia untuk menerima zakat. Iya. Bayangkan di dalam wilayah kekuasaan yang sangat luas itu, rakyat itu menolak untuk diberi zakat. Artinya apa? Rakyat pada masa itu dalam kehidupan yang sejahtera. Insya Allah. Seluruh kehidupannya, kecukupannya tercukupi. Ya, bahkan lebih ya. Nah, makanya ketika petugas-petugas zakatnya itu mau membagikan zakat, datang lagi ke khalifah, ya Amirul Mukminin, ini nggak ada lagi yang mau dikasih zakatnya. Iya. Coba kamu cari ke daerah sana, cari lagi, balik lagi, nggak ada lagi ya Amirul Mukminin. Sampai bingung kan mau dikasih ke mana. Nah, itu menandakan bahwasannya sistem khilafah itu memberikan jaminan sosial, jaminan kesejahteraan itu tadi. Nah, itu bisa menjadi skala ukur atau tolak ukur bagi kita terhadap sebuah sistem pemerintahan. Nah, berjalan waktu, sistem pemerintahan Bani Umayyah tadi kemudian berganti dengan Daulah Bani Abbasiyah. Itu terjadi sekitar tahun 600-an ya. 600-an. Ya. Ya. Nah, Bani Umayyah 750-an ya. Baru di akhir 750-an itu Bani Umayyah. Baru dilanjutkan ke Bani Abbasiyah. Nah, di Bani Abbasiyah ini masanya para intelektual itu bangkit. Masanya ilmu pengetahuan itu menjadi suatu yang luar biasa. Masa yang sangat cemerlang dalam iptek, dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan kita tahu di dalam masa Bani Abbasiyah ini, di dalam masa Daulah Bani Abbasiyah ini, itu didirikan yang namanya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu ada di Baghdad, Irak sekarang. Baitul Hikmah itu adalah perpustakaan yang terbesar ya, perpustakaan yang lengkap di seluruh dunia. Nah, ini menjadi cikal bakal sebuah universitas. Dan ketika menjadi universitas, ini menjadi duplikasi
terhadap universitas-universitas yang ada. Sekarang. Iya, Ya. jadi cikal bakalnya dari sini. Nah, setelah habisnya masa Daulah Bani Abbasiyah, yang kita tahu bahwasanya di sana penemuan-penemuan yang luar biasa itu terjadi di Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Kita lihat ada Al-Khawarizmi, ya. Terus ada bapak apa yang kesehatan ini, Avicenna. Ya, bisa. Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina. Nah, semuanya itu ada pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, setelah Bani Abbasiyah ini runtuh, ya, atau menutup akhirnya, itu sekitar 1300-an, ya, tahun 1300-an itu baru diganti dengan kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani. Nah, puncaknya itu, kejayaan Turki Utsmani ini adalah ketika tahun 1453, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih itu memfutuhat Konstantinopel. Oh ya. Nah, jadi ini peran negara ini sangat penting. Sistem pemerintahan yang ada sekarang ini sangat penting. Sistem pemerintahan yang akan diterapkan itu menjadi arah kemana negara ini akan dibawa. Nah, kalau kita berbicara futuhat, ini uniknya. Kalau dalam negara Islam itu ini uniknya. Futuhat itu bukan sebuah negara itu datang ke negara lain lalu membebaskan di sini bukannya masuk ke negara orang terus mengeksploitasi sumber dayanya, terus memperbudak warga negaranya, bukan seperti itu. Justru malah sebaliknya. Nah, justru malah sebaliknya. Pembebasan itu artinya membebaskan warga negara itu dari benteng-benteng yang menolak dakwah Islam. Jadi untuk memasukkan dakwah Islam, maka diadakan futuhat itu tadi. Nah, berbeda kalau kita misalnya bayangan orang-orang futuhat itu, pembebasan itu sama dengan menjajah, itu salah kaprah itu. Berbeda dia. Nah, jadi pada masa Turki Utsmani inilah pembebasan Konstantinopel. Kemudian futuhat-futuhat berbagai wilayah. Nah, kita lihat reaksi dari Pak Prabowo akan kekagumannya terhadap sistem pemerintahan Islam, ya. Itu tentu kita mengapresiasi. Itu tentu sangat bagus, ya. Sangat menarik. Dan kalau Pak Prabowo itu bilang 600 tahun, ya, kekuasaan Imperium Turki itu. Nah, sebenarnya kita sudah jelaskan tadi berapa lama kekuasaan khilafah itu ada sekitar 13 atau 14 abad. Ya, 14 abad. Ya. Inilah sistem pemerintahan yang mempunyai kekuasaan paling lama di dunia. Paling lama dan wilayahnya paling besar. Nah, ya, itu. Insyaallah. Wilayah kekuasaan kekhilafan ini itu 2/3 dunia. Luar biasa. Tidak ada sistem pemerintahan manapun yang bisa seperti ini. Nah, ini pas tepat sekali momennya sekarang ini, kita di tahun 2024 ini, ya. Ini menjadi momen untuk kita memperingati 100 tahunnya runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani ini. Tepatnya itu tanggal 3 Maret. 3 Maret, ya. 3 Maret 1924. Nah, ketika itu kekhilafahan Turki Utsmani runtuh. Ya. Nah, jadi reaksi Pak Prabowo kan kekagumannya ini, harapan kita bukan hanya sekedar kagum, ya, tapi diterapkan. Diterapkan seperti itu, ya. Terapkanlah sistem Islam ini, dan kita berharap juga tentu bukan hanya Pak Prabowo saja yang mengagumi, tapi seluruh pejabat-pejabat, menteri-menterinya juga mestinya kagum. Beliau kan kagum, beliau melihat bahwasanya sistem yang adil itu, yang benar-benar adil itu adalah sistem Islam itu sendiri.
Nah, kita bandingkan dengan sistem-sistem yang ada sekarang, itu sangat jomplang itu. Kalau kita buat perbandingannya itu. Nah, untuk itu, seperti yang kita sampaikan tadi, kita sebagai umat Islam tentu mengharapkan, ya, bukan hanya sekedar kagum, tapi kita berusaha untuk menerapkannya. Ya. Nah, ini juga ada sebuah kabar berita gembira, ya, dari Rasul kita, dari Nabi kita, yang mana kalau Rasul itu sudah memberi kabar gembira, itu sesuatu itu pasti akan terjadi. Apa kabar gembiranya? Bisyarah Rasul itu, Rasul mengatakan bahwasanya akan kembali lagi khilafah metode ala kenabian. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwan. Akan kembali lagi sistem khilafah metode kenabian. Nah, kita tahu ada beberapa fase. Fase yang pertama itu fase kenabian, ya. Itu ketika Rasul sebagai kepala negara Daulah Islam. Nah, dilanjutkan dengan Khulafa'ur Rasyidin, ya, sampai zamannya Khilafah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan Daulah Bani Umayyah, Daulah Bani Abbasiyah, kemudian Daulah Turki Utsmani. Nah, itulah yang dikatakan dengan Mulkan Adon, fase Mulkan Adon. Nah, ketiadaan khilafah seperti yang kita rasakan sekarang ini, itu kita berada dalam fase Mulkan Jabarian. Nah, setelah fase Mulkan Jabarian ini, baru Rasul mengatakan bahwasanya akan kembali khilafah dengan metode kenabian. Artinya apa? Tidak ada campur-campurnya lagi. Murni, ya. Murni sesuai dengan apa yang Rasul wariskan kepada kita. Baru terakhir hadisnya ditutup kata summa sakots, kemudian Rasul diam. Tandanya akhir dari dunia ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapati, ya. Amin. Bisa kita menikmati juga, menyaksikan secara langsung bagaimana khilafah itu muncul. Kira-kira seperti itu, Mas Diki. Ya. Oh ya, jadi pemerintahan khilafah itu memang sangat menakjubkan, Tata. Masya Allah, luar biasa. Karena itu bisa membuat seluruh umat itu sejahtera. Tapi kalau sekarang, kata khilafah itu sangat di kalangan masyarakat itu sangat horor lah. Iya. Sangat takut lah. Takut, ya? Itu gimana, pandangan Ustaz? Oke. Jadi sistem khilafah, ya, yang kata khilafah itu, ya. Memang kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, ya, khususnya akhir-akhir ini, ya, beberapa dekade ini, kata khilafah itu menjadi momok, ya, buat masyarakat. Kata khilafah itu kalau diucapkan kita kayak jadi panas dingin, panas dingin. Seperti jadi meriang kita, ya, meriang, panas dingin kita. Ya, itu sebenarnya, ya, ada beberapa poin yang menyebabkan hal itu. Yang pertama itu ketidaktahuan masyarakat, ketidaktahuan umat dengan khilafah itu. Nah, ketika umat tidak tahu khilafah itu apa, ya, sistem pemerintahan itu seperti apa, nah di sana perang musuh-musuh Islam itu masuk untuk merecoki pemikiran-pemikiran umat dengan pemikiran-pemikiran Barat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat Islam ini, ya, secara umum, ya, kalau dulu itu orang melihat orang berjenggot aja takut, ya. Zaman-zaman tahun 80-an dulu lah, seperti itu kan. Antum lahir tahun berapa? Gen Z. Oh, Gen Z, ya. 90-an, ya. Nah, kalau kita lihat berita-berita, ya, kalau kita lihat perkembangannya, kalau zaman tahun 80-an, 90-an awal, itu orang melihat orang berjenggot aja takut, kan? Celana cingkrang takut, ya kan? Orang
melihat wanita berhijab Bercadar. itu bercadar juga, itu hal yang aneh gitu. Iya. Hal yang aneh, dan mereka menjadi was-was, masyarakat jadi was-was. Tapi sekarang udah banyak yang ya, tren. sekarang udah biasa, Ya, kan udah seperti biasa. itu kan. Nah, seperti itu juga khilafah. Ketika orang tidak tahu, orang mikirnya khilafah itu ya seperti yang diberitakan oleh orang-orang Barat kan, seperti yang diberitakan oleh musuh-musuh Islam. Nah, itu terjadi secara sistematis. Kenapa sistematis? Karena tujuannya itu loh. Tujuannya itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, kira-kira khilafah itu dimonsterisasi atau ketiadaan khilafah itu yang diuntungkan siapa? Musuh-musuh Islam tuh. Iya. Iya. Otomatis yang diuntungkan adalah musuh-musuh Islam. Karena apa? Karena mereka mempertahankan dominasi mereka dan hegemoni Barat itu di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kita bisa lihat, kita tahu negeri-negeri muslimin itu kaya dengan sumber daya, ya. Iya. Dan itu menjadi rebutan oleh musuh-musuh Islam. Dan mereka mempertahankan cengkeramannya, mereka mempertahankan hegemoninya, ya mereka melawan itu. Padahal mereka sendiri tahu, mereka bisa meramal seperti KGB Rusia, CIA, mereka itu pernah berucap bahwasanya khilafah ini akan memimpin dunia lagi. Kapan? Tahun 2020 sekian, seperti itu. Nah, walaupun kita patut berbangga ya mereka bisa meramalkan seperti itu, tapi kita berakidah bukan atas dasar prediksi mereka. Kita berakidah atas dasar bisarah dari Rasul. Nah, lalu poin kedua itu kenapa khilafah itu menjadi momok ya bagi masyarakat. Nah, di tengah ketidaktahuannya tadi itu, informasi ini kurang disampaikan juga. Nah, itulah perannya, itulah pentingnya masyarakat yang berdakwah tadi. Jadi khilafah itu disampaikan, disampaikan seperti apa khilafah ini, seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam ini. Nah, maka masyarakat tahu dan masyarakat bisa melihat, masyarakat sadar dan masyarakat ada keinginan. Nah, seperti itu. Ibaratnya seperti ini. Antum tahu cerita Timun Mas? Tahu, Rat. Tahu ya? Iya. Berarti antum masih ini. Di zaman antum itu, generasi antum itu masih diceritakan Timun Mas. Tapi kalau antum tanya dengan anak-anak zaman sekarang ya, tahu nggak cerita Timun Mas? Nggak tahu, Rat, mereka. Ya, mayoritas mereka tidak tahu. Iya. Karena apa? Karena tidak diulang-ulang lagi cerita itu. Karena tidak diceritakan lagi ceritanya itu. Nah, lalu seperti itu juga dengan khilafah itu. Kalau tidak ada yang mendakwahkan, kalau tidak ada yang menyampaikan, nah, umat akan semakin jauh dengan khilafah itu. Nah, jadi kalau kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada umat, yang mereka takuti itu seperti ini. Mereka melihatnya, oh khilafah itu berdarah-darah katanya. Dan ini segala macam. Nah, kalau kita sampaikan pada mereka, sistem pemerintahan Islam, khilafah itu ibaratnya seperti arus listrik. Nah, jadi masyarakat itu melihat seperti itu. Kenapa? Mereka melihat arus listrik itu kalau kita pegang kesentrum. Sentrum kaget kan? Jadi mereka takut dengan listrik ini. Dan mereka tidak mau pakai listriknya itu. Ibaratnya masyarakat sekarang ini seperti itu. Tapi ketika mereka melihat kegunaannya listrik itu untuk apa? Dengan listrik kita dapat pencahayaan, dengan listrik kipas angin bisa hidup, dengan listrik kita bisa menonton televisi, dengan listrik kita bisa macam-macam lah dengan listrik itu. Nah, orang tidak melihat itunya. Orang melihat, wah listrik ini kesentrum, jadinya takut, nggak mau pakai listrik lagi. Nah, seperti itu. Jadi khilafah itu seperti itu. Masyarakat itu memandang khilafah masih seperti itu. Mereka melihatnya, oh khilafah ini seperti ini. Nah, padahal tidak, padahal sebenarnya tidak. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga itu, poinnya adalah
eh, kita itu sudah semestinya sebagai umat Islam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita itu sebagai umat Islam sudah semestinya mengadopsi apa yang diwariskan oleh Rasul kepada kita dan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat sebelumnya. Nah, jadi dalam sistem pemerintahan, Rasul itu sudah mewariskan. Wajar nggak kita seharusnya sebagai umat Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul kita? Wajar. Bukan hanya sekedar wajar lagi. Wajib. Wajib, Ya. harus Ya. sebenarnya itu. Bukannya malah kita itu mengikuti pemikiran-pemikirannya Montesquieu, Adam Smith, bukannya seperti itu. Nah, jadi poinnya sekarang tinggal tergantung kita. Kita itu sadar, lalu kita bergerak untuk menyampaikan. Kita ikut untuk menyampaikannya. Nah, dan insya Allah umat bisa tercerahkan dengan itu. Jadi seperti itu, Mas Diki. Oh, ya. Jadi untuk kita supaya menyadarkan masyarakat tentang kata khilafah itu, kita harus selalu berdakwah terus, Ustaz, ya. Iya, Berdakwah terus menyampaikan bahwa khilafah itu suatu yang bagus, yang baik. iya. Ya. Karena berdakwah itu kalau orang memahami kan, berdakwah itu seperti ustadz-ustadz tampil di mimbar-mimbar beli. Bukan seperti itu saja. Berdakwah itu kan banyak caranya, banyak uslubnya. Yang namanya berdakwah itu kan artinya kita watawasau bil haq, watawasau bis sabri. Kita menyampaikan yang hak, kita menyampaikan dengan sabar. Dengan sabar itu maksudnya kita berulang-ulang menyampaikan. Ya, Rasul itu berdakwah ke kota Taif itu, datang ke kota Taif itu ditolak oleh warga Taif itu. Ditolak itu bukan hanya sekedar penolakan yang Kata-kata gitu. Taif ditutup, bukan seperti itu. Iya. Tapi Rasul itu baik kecil, orang tua, orang muda itu melempari Rasul. Rasul jalan selangkah dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Tapi beliau tetap bersabar. Apakah beliau berhenti berdakwah? Kan tidak. Nah, seperti itu. Nah, jadi berdakwah itu kita menyampaikan yang hak dan kita menyampaikan yang dengan sabar. Ya. Kalau kita lihat ketika awal daulah Islam itu berdiri, ya, itu kan dikirim oleh Rasul itu Mus'ab bin Umair. Ya. Ya, Mus'ab bin Umair dengan sabar, dengan telaten beliau menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat Madinah, sehingga masyarakat Madinah menerima keadilan Islam itu sendiri. Seperti itu, Ya. Mas Diki. Nah, ini ada pertanyaan terakhir, Tata. Ya. Itu bagaimana caranya agar Islam itu bangkit, Tata? Apa kita hanya menunggu saja sampai takdir Allah itu ada? Atau gimana, Tata? Iya. Itu apa, kaum Jibiliyah, apa? Ya, Jabariyah, ya. Ya. Menunggu takdir, Menunggu seperti takdir. itu ya. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat Islam ya, agar Islam itu bangkit? Rasul itu mengajarkan kita hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Oh, ya. Jadi Rasul itu sudah dikabarkan menang di perang Khaybar. Sudah dikabarkan oleh Jibril, Rasul itu bakal menang di perang Khaybar. Namun kita lihat, apakah Rasul itu duduk-duduk santai saja di Madinah? Oh, aku menang di Khaybar. Kan tidak. Rasul keluar, Rasul berperang, ya, mengepung itu Khaybar itu. Nah, akhirnya diberikan kemenangan. Artinya apa? Ketika janji kemenangan itu sudah ada, kita tidak hanya berdiam diri menunggunya, tapi kita berusaha untuk menjemputnya. Kita berusaha untuk mewujudkannya. Itu seharusnya yang dilakukan kita sebagai umat Islam. Nah, bagaimana sebuah negara itu yang solid, ya, negara itu yang bisa mengayomi masyarakatnya? Nah, ada 3 pilar yang penting di sini. 3 pilar ini yang seharusnya itu sejalan semua, ada semua. Yang pertama itu adalah individu yang bertakwa.
Nah, kita bisa melihat di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, ketika kekhilafan Umar bin Khattab, seorang khalifah lagi ngobrol ya, lagi berdiskusi dengan putranya itu, Abdullah bin Umar kan, di tengah malam. Nah, kita tahu kalau zaman dulu itu penerangannya kan pakai ini, lilin atau pelita gitu ya. Nah, pas mau berdiskusi, Umar itu bertanya kepada Abdullah, pada putranya, ini kamu ini mau diskusi masalah negara atau masalah pribadi, masalah keluarga? Nah, seperti itu. Ya, kenapa ya? Ya, kalau misalnya masalah pribadi, aku matikan pelita ini. Karena pelita ini dibiayai oleh negara. Nah, itu luar biasanya. Saking bertakwanya, saking takutnya kepada Allah, Umar itu tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Ya, padahal sebenarnya kalau yang pakai lampu itu kan tidak masalah juga sebenarnya sih ya. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, wah, nauzubillahimindzalik ya. Masya Allah. Nggak bisa berkata-kata lagi gitu ya. Itu bukan hanya sekedar lampu pelita ya, fasilitas negara ya. Kalau sekarang udah luar biasa. Nah, itu. Jadi pilar yang pertama itu adalah individu yang bertakwa. Pilar kedua adalah masyarakat yang berdakwah. Artinya apa? Masyarakat yang berdakwah itu adalah umat yang saling memberitahu, saling berdakwah. Nah, seperti itu. Kalau antum pernah dengar hadis Rasul tentang bahtera ya, manusia itu ada di dalam sebuah kapal ya, dalam bahtera. Yang paling bawah itu kasta terbawah ya, ada kasta menengah dan ada yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi itu fasilitasnya lengkap ya, VVIP lah gitu. Kalau mau minum ada minumannya, kalau mau makan makanannya. Kalau yang paling bawah itu, kalau yang tengah-tengah standar lah, biasa, nggak usah kita bahas. Yang paling bawah inilah, yang paling bawah ini kasihan ya, minuman terbatas, makanan terbatas. Jadi kalau mereka haus, nah, mereka harus ke atas, pergi ke lantai 3 untuk ambil air, baru bawa ke bawah. Akhirnya mereka merasa bosan, capek, mereka punya ide sendiri, mau menggali, mau merusak kapal itu sedikit untuk ambil air. Oh ya, dari bawah. Iya, seperti itu. Nah, kalau misalnya masyarakat yang di atas tidak saling menegur, tidak menegur, ya, maka kapal itu bolong, kapal itu pecah, tenggelam itu tenggelam semuanya. Iya, jadi dampaknya semua ya. Dampaknya ke semuanya. Iya. Jadi pilar yang kedua itu adalah masyarakat yang berdakwah atau masyarakat yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya umat ini dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umat terbaik dari seluruh umat manusia. Tapi bagaimana mewujudkan umat terbaik ini adalah dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, jadi mengajak ke yang ma'ruf kemudian mencegah ke yang mungkar itu adalah berdakwah. Nah, seperti itu. Nah, pilar yang ketiga adalah negara yang bersyariah. Artinya negara yang menerapkan hukum-hukum Allah. Nah, inilah yang tidak ada pada kita saat ini. Nah, negara yang tidak ada ini yang membuat umat menjadi terbelakang, umat menjadi tertindas, ya. Dengan adanya negara, maka umat Islam ini akan kembali menemukan kejayaannya. Dan itulah yang kita inginkan. Sesuai dengan janji Allah, Allah akan memberikan keberkahannya baik dari langit dan dari bumi. Negeri itu akan menjadi baldatun wa thayyibun wa rabbun ghafur. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi mempunyai peran di dalam kebangkitan Islam itu sendiri. Nah, itu tergantung kita. Kita mau jadi penonton atau kita mau jadi pemainnya. Ya. Ibaratnya main bola, kita ini
ikut main bolanya atau kita cuma menontonnya dari luar, ya. Beda loh rasanya. Kalau antum tuh main bola, antum menang cetak gol tuh luar biasa perasaannya. Kalau yang nonton nengok cetak gol memang enak juga rasanya, tapi yang jadi pemain tuh luar biasa juga. Hegemoninya beda ya. Hegemoninya berbeda. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas Diki. Ya. Jadi kembali ke judul pertama, sistem pemerintah khilafah memang menakjubkan. Memang menakjubkan. Jadi kita sebagai umat muslim itu jangan hanya mengagungnya saja ya, Tat. Iya. Ya. Tapi kita harus memperjuangkan dan menegakkan dan agar menerapkan sistem itu kembali. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjadi Sa'ad bin Mu'aznya zaman ini. Amin, ya. insyaallah. Antum tahu kan Sa'ad bin Mu'az? Iya. Kenapa ketika beliau wafat itu arsy Allah bergetar. Nah, apa yang beliau lakukan? Padahal hidupnya di dalam Islam itu tidak lama, paling sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Iya. Tapi apa yang bisa membuat arsy Allah itu bergetar? Ya, beliau menyerahkan tampuk kekuasaannya itu kepada Rasul. Beliau kan pemimpin kaum Aus dan Khazraj waktu di Madinah dulu. Seperti itu. Ya. Sudah, Tat. Itu saja yang kita sampaikan, Tat. Ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan untuk menutup podcast kita pada hari ini mari kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.